Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah. Para anak-anak sekalian di rumah, hari ini kita ketemu lagi yaitu pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara atau istilah dengan PPKN. Untuk itu, pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini materinya tidak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi untuk pelajaran kelas 8 jangan ditinggalkan. Sebab ini pelajaran pendidikan moral Pancasila atau Pancasila moral Pancasila ini ada sangkut pautnya dengan materi yang kelas 8. Perlu mengulang materi yang lanjut, mungkin masih ingat yang namanya pada waktu semester pertama yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini yang semester pertama, bab pertama. Bab yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 atau terkenal dengan Negara RI 45. Yang ketiga, bab ketiga yaitu Peraturan Perundang-undangan. Adapun semester yang kedua untuk kelas 9 perlu diingat lagi, bukunya jangan dibuang, yaitu bab pertama makna dan arti pentingnya kebangkitan nasional dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Yang kedua, bab kedua yaitu Sumpah Pemuda atau Janji Pemuda pada tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab yang ketiga yaitu penerapan semangat memperkuat komitmen atau wawasan kebangsaan. Ini kelas 8 jangan dilupakan dulu. Nah, untuk itu kita mengacu kepada materi yang kelas 9. Kelas 9 terlebih dahulu kita utarakan secara inti-intinya dulu, nanti kepada materi inti. Yaitu semester pertama, yaitu bab 1 dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bab kedua, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun bab ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semester pertama. Semester kedua, keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang bab kedua, harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, bab ketiga atau bab terakhir untuk kelas 3 yaitu bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau dulu namanya pendidikan moral Pancasila tapi diganti dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam hal ini kita berbicara Pancasila dan warga negara. Nah, untuk itu bab yang pertama yang pada waktu yaitu kita harus tahu inti bagaimana menghargai, menghayati agama yang kita anut. Minimal kita tahu agama yang kita anut, kita harus menghargai dan menghayati. Dasarnya apa kita menghargai dan yaitu mensyukuri dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara di era, yaitu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ini dalam bab pertama. Adapun yang bab kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Dengan kata lain yaitu toleran dan gotong royong. Dasarnya apa kompetensi ini? Dasarnya yaitu kita mewujudkan sikap bangsa dan akan tanah air sebagai perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual maupun konseptual maupun prosedural dalam hal budaya, kejadian yang tampak di mata dalam hal teknologi maupun seni dan budaya. Dasarnya apa? Kita membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat pada praktek yang ideal Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Inti yang keempat yaitu mengolah, menyaji, menalarkan atau ranah konkret
yang intinya yaitu sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, yaitu sumber dalam sudut pandang teori. Dasarnya apa? Merancang, melakukan penelitian yang sederhana tentang masalah peristiwa dinamika yang terjadi di masyarakat yang dalam ada kaitan dengan Pancasila. Nah, ini inti dari semester pertama pada bab pertama. Ya, gitu. Kita lanjutkan tentang yang pertama, yaitu tadi bab yang pertama, dinamika Pancasila. Pancasila dinamikanya berganti-ganti, tapi tetap yang menjadi Pancasila yang tidak bisa dirubah-rubah yaitu Pancasila yang sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah dulu dinamika yang sudah menjadi pakum ini. Dulu ketuhanan yang Maha Esa bukan itu pertama, yaitu menjalankan syariat menurut pemeluknya masing-masing, tapi diganti dengan itu. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia. Berarti dasar negara menggunakan Pancasila, pandangan hidup bangsa Indonesia ya Pancasila. Makanya kalau Pancasila diganti, berarti ini bukan Indonesia lagi. Lah, kira-kira begitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjut. Ya, sekian. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Yai. Ini waktunya masih panjang Yai. Mungkin bisa ditambahin ya, ditambahi beberapa pengertian atau yang lainnya. Masih berapa menit? Masih 15 menit. Oh, 15 menit. Ya, kita lanjut, yaitu bab yang kedua nanti. Bab yang kedua yaitu Preambul Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bab yang kedua itu preambel atau muqaddimah atau pendahuluan. Satu bab ini berbicara satu, bahwa penjajahan di muka bumi ini tidak berperi kemanusiaan. Untuk itu dihilangkan dan dihapus. Kenapa? Karena manusia lahir ini memiliki 3 kemerdekaan, yaitu yang terkenal dengan hak asasi manusia. Pertama, hak mempertahankan hidup merdeka. Kedua, hak berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, hak beragama. Sampai beragama pun Allah tidak memaksakan, yaitu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuk agama. Tapi Allah memberikan penjelasan yang konkret, yang jelas. Innad-din indallahil Islam. Ini bab yang pertama. Yang kedua, alinea yang kedua, alinea yang pertama. Alinea yang kedua yaitu penjajahan di muka bumi ini atas berkah rahmat Allah yang maha kuasa. Kemerdekaan tidak akan diraih tanpa rahmatan lil alamin. Nih. Alinea yang ketiga yaitu kemerdekaan berdasarkan puncak kemerdekaan berdasarkan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Ini alinea yang ketiga dari inti dari pembukaan. Adapun alinea yang keempat yaitu penjajahan. Alinea yang keempat yaitu falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia merupakan suatu pedoman bangsa Indonesia, yaitu alinea keempat berbicara undang-undang dan falsafah Pancasila. Ini dalam pembukaan. Ini bab yang kedua. Adapun yang bab yang ketiga, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan ini dari bahasa Arab ad-daulah. Ini di Indonesian awalan ke dan akhiran an. Kekuasaan bangsa Indonesia yaitu berdasarkan dari negara kesatuan Republik Indonesia yang dengan kata lain yaitu kedaulatan yang demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Berarti semua sumbernya dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali kepada rakyat. Berarti kalau begitu suatu negara Indonesia ini memerintah menjadi pejabat apapun akhirnya untuk rakyat semua. Makanya di mana rakyat sejahtera, bangsa kita sejahtera. Itu dari beberapa
yang terhadap dalam semester 1. Adapun nanti dalam soal yaitu pilihan ganda, tapi perlu mikir. Kalau anggar asal muter nanti salah. Dan soalnya ada 10, tinggal kita melingkari tapi harus mikir dulu nih. Nah, untuk itu bagi kelas 9 yang punya kakak kelas 9 yang sudah keluar, PPKN-nya jangan dibuang dulu, dipinjam atau diminta mungkin dikasihkan. Ini sambil menunggu nanti dari sekolahan sebagai alternatif yang pertama itu. PPKN yang manapun yang kita miliki ataupun dari pelajaran-pelajaran sebelumnya kelas 8 itu bisa dijadikan acuan untuk pembelajaran virtual ini. Ya, terus ini ada sedikit pengumuman bagi kelas 9 ya, nyuwun sewu, motong waktunya Yai. Jadi untuk teman-teman kelas 9 yang rumahnya dekat madrasah, LKS-nya ini alhamdulillah sudah ada, sudah tersedia di koperasi madrasah, bisa diambil. Ya ini Amit, ya nanti LKS-nya warnanya seperti ini, gambarnya ada gambar Garuda simbol dari Pancasila ya ini. Ya, Pancasila. Ya, ini simbol dari Pancasila, ada gambar Garudanya. Ini buku PKN untuk kelas 9. Nanti yang rumahnya dekat madrasah bisa langsung ke koperasi, tapi ingat ke madrasahnya sesuai protokol yang berlaku. Nanti pakai masker dan yang lainnya. Nanti bisa tanya-tanya di grup WA kelas masing-masing seperti itu. Jadi ini nanti yang akan kalian pakai. Nanti kalau sudah dapat ini dibaca di rumah, dibaca-baca. Kemudian dipelajari. Kalau ada soal di sini sudah ada soalnya ya, Ada soalnya, nanti tapi soalnya tidak seperti itu. Iya, ya, ada soalnya. Nanti bisa sambil dikerjakan di rumah itu. Iya. Soalnya tidak seperti itu. Kalau ada yang nggak paham nanti bisa ditanyakan pada saat KBM seperti ini. Mungkin dari teman-teman kelas 9 ada yang mau bertanya kepada Romayai Hamzah. Saya persilakan bisa mengangkat tangan atau menulis pertanyaan di dalam komentar. Ya, silakan. Mumpung ketemu lewat. Sambil menunggu Yai. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman kelas 9, anak-anak kelas 9. Ini kan Pancasila tadi kan sebagai dasar negara. Itu asal usulnya Pancasila itu gimana sih Yai? Mungkin bisa dijelaskan pada Pancasila teman-teman. Dulu itu sudah ada, tapi bukan Pancasila yang sekarang, yaitu falsafah bangsa Hindu-Buddha. Orang Hindu dilarang mencuri, dilarang menipu, dilarang membunuh, dilarang melakukan kekerasan, dan dilarang mabuk-mabukan. Nah, yang intinya ada 5 falsafah Pancasila yang dianut oleh bangsa Hindu. Dan Pancasila ini masih digunakan sebagai warisan nenek moyang yang diluruskan, dan masalah falsafah Pancasila yang orang Hindu itu tidak ada pertentangan dengan Pancasila yang sekarang. Dilarang mencuri, dalam Pancasila sekarang juga tidak boleh dilarang membunuh, tidak boleh dilarang menipu, juga tidak boleh dilarang berbohong, juga tidak boleh dilarang mabuk-mabukan, juga tidak boleh dalam Pancasila sekarang ini, walaupun dalam ajaran Islam itu dalam agama Hindu sudah diterapkan. Nah, ini sudah merupakan warisan nenek moyang kita, bahwa bangsa Hindu itu termasuk bangsa yang teratur, walaupun agama Hindu ini Tuhannya ya satu, padahal dasarnya akhirnya nanti ya Tuhan Allah itu nanti akhirnya. Sebab yang menamakan Hindu adalah orang itu sendiri. Contoh masalah Hindu. Dulu ceritanya kenapa dikatakan Hindu. Di India itu ada yang namanya lembah Sindhu atau Hindustan. Di India ini ada penduduk yang datang yang namanya bangsa Arya. Bangsa Arya ini memiliki kitab Weda namanya, kitab Weda. Namanya Weda ini dibagi menjadi 4, Rig Weda, Sama Weda, Atharva Weda, dan Yajur Weda. Nah, ini bangsa Arya ini keturunan dari Indo-Jerman. Dia tertarik pada bangsa India asli. Asli orang India itu pendek, hitam, berhidung pesek. Tapi orang India, orang Arya itu berhidung mancung, tinggi, dan putih. Nah, ini tertarik pada bangsa India. Lah tertarik, akhirnya kawin. Nah, setelah kawin
keturunan bangsa Arya dan bangsa India namanya Dravida dan Harappa di lembah sungai Dravida dan Harappa di kota India namanya di lembah Sindhu atau Hindustan, lembah sungai Hindustan itu menamakan agama nenek moyang bangsa Dravida dan bangsa Arya yaitu menjadi Sindhu. Sindhu diartikan dengan lembah sungai Sindhu atau Hindustan. Oke, makasih ya. Nah. Ini ada anak yang mau tanya ini. Ya. Dari kelas 9C, Ya, Ahmad Fahrian Zidki. Ini pertanyaan ini pun Yai. Apa yang dimaksud dengan dinamika Pancasila niku Yai? Dinamika Pancasila. Iya. Pancasila itu ya tetap 5 sila. Dinamika Pancasila itu bagaimana kita lihat sejarah Pancasila sampai berganti-ganti yang sekarang ini sudah berubah dinamika. Seperti perkembangan zaman. Sampai sekarang ini akan dirubah tapi ngono tidak boleh karena ini sudah harga mati Pancasila itu. Dinamika itu yang dulu tadi pertama dari Pancasila karangan Hindu Buddha yaitu dilarang mencuri, dilarang mabuk-mabukan, dilarang berbohong, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ya tetap Pancasila 5 dasar dan 5 Pancasila Hindu Buddha dengan Pancasila yang sampai sekarang ini tidak ada pertentangannya. Saling satu sama lain saling mengisi dan saling mendukung dan Pancasila ini pun tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan agama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu maupun Protestan. Iya, Ya, mungkin itu. jadi dinamika itu perubahan dari zaman dulu. Iya. Pancasila itu seperti yang diajarkan Hindu Buddha karena Iya. dulu nggak ada Islam di sini ya Ige. Iya, Adanya iya. kan Hindu terus Iya. sampai sekarang Iya. karena ada banyak agama Iya. terus menjadi Pancasila saat ini. Iya. Gitu ya. Terima kasih ya. Iya. Ini ada yang tanya lagi dari 99L ya, Iya. Toha Zakaria. Ya. Ini tanya nih, pertanyaan ini pun semboyan bangsa itu diambil dari kata apa yi? Ngoten. Semboyan bangsa nih. Semboyan bangsa Ini Kang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika mungkin ya Oh, ini kok. atau mungkin yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika itu. Bahasa apa nih Kung nggih? Nah, ini kan Diambil dari bahasa apa? Oh. Kok mboten bahasa Indonesia mungkin maksudnya ngoten. oh gitu. Ya. Kita kembali bahwa bahasa Indonesia aslinya itu dari bahasa Rio, yaitu Sumatera. Aslinya dari Rio. Tapi bahasa Indonesia itu bukan bahasa Rio tok. Ya ada bahasa Jawa, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Belanda, ada bahasa Portugis. Semua ini merangkum ke semuanya ini. Kenapa kok dikatakan Bhinneka Tunggal Ika enggak bahasa Indonesia lah? Pada waktu itu yang mencetuskan yang lebih tepat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang penting kamu tahu artinya. Bahasa apapun tapi kamu tahu artinya ini. Ya. Persatu Ya. berarti. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu jam. Maksudnya berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, berbeda keturunan, berbeda wilayah maupun pulau tapi satu jua yaitu satu Indonesia yang terkenal dengan sumpahnya para pemuda itu. Iya, terima kasih. Ya. Jadi apa bahasa semboyan kita itu Bhinneka Tunggal Ika adalah bahasa yang mudah atau bisa dipahami, Ya, dipahami oleh semua. seluruh rakyat Seluruh Indonesia. rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Dan- Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan dari teman-teman kelas 9 dari operator atau Ya, mungkin silakan. ada yang mau video call, boleh. Ya, Bisa silakan. mengangkat tangannya, nanti bisa interaksi langsung dengan Romo Yai Hamzah. Dari operator mungkin nanti bisa dinyalakan. Terus untuk ini tadi ada yang tanya terkait LKS. Ya, LKS itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian ke koperasi boleh kalau mau langsung bayar itu boleh atau kalau mau bayarnya besok-besok juga boleh. Itu dari 9A yang bertanya Abdul Fatah. Jadi kalau misal belum ada uang bisa diambil dulu LKS-nya di koperasi, nanti langsung ke koperasi saja pengambilannya seperti itu. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Mungkin ada sedikit kesimpulan atau pesan buat anak-anak kelas 9 ya, saya persilakan. Ya, intinya
kita harus tahu apa sih arti Pancasila dan perkembangan Pancasila, dan Pancasila ini tidak terlepas dari pembukaan, dan pembukaan ini kita lanjutkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk itu kita harus paham betul minimal sila-sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita harus paham, dan memahami Pancasila itu membutuhkan alat, yaitu namanya bahasa. Bahasanya yaitu bahasa Indonesia. Makanya pelajaran ini saling terkait. Makanya tidak ada pelajaran yang terpakai. Semua pelajaran terpakai. Dan menurut ilmu yang ada di dunia ini adalah ilmu Allah. Ilmu yang tidak baik adalah ilmunya manusia yang salah, yang lupa. Ya, terima kasih. Moga-moga bermanfaat dan barokah dan ridho Allah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.